Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurindita dari kelas A dengan NIM H012422. Jadi saya akan di sini membuat tugas video UAS dengan mata kuliah pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Kartika. Dan jadi langsung saja untuk materi yang saya bawakan itu dari kelompok 3 dengan judul model pembelajaran inovatif berbasis filosofis konstruksionis. Materi pertama itu pengertian konstruktivisme. Konstruktivisme ialah filosofis pembelajaran yang memandang bahwa pengetahuan dibangun sendiri oleh peserta didik melalui pengalaman, interaksi, dan refleksi. Dan juga inti dari konsep itu sendiri adalah di mana siswa aktif membangun pengetahuan belajar merupakan bahwa mana pengetahuan berkembang dari pengalaman sebelumnya. Untuk materi yang kedua yaitu urgensi pembelajaran kontraktif. Pembelajaran kontraktif penting karena membuat siswa lebih aktif dalam melatih kemampuan berpikir kritis, meningkatkan kreativitas dan inovasi, membantu siswa memecahkan masalah dalam kehidupan nyata, dan juga menjadikan pembelajaran lebih bermakna lagi. Untuk materi selanjutnya yaitu ketiga, ciri-ciri pembelajaran konstruktif. Beberapa ciri pembelajaran konstruktif yaitu berpusat pada siswa itu sendiri. Guru berperan sebagai fasilitator, siswa aktif mencari dan menemukan informasi, adanya diskusi dan kerjasama, menghubungkan materi dari kehidupan nyata untuk selanjutnya. Untuk materi selanjutnya yaitu materi keempat, yaitu konstruktivisme sebagai filosofis dasar. Filosofis konstruktivisme beranggapan bahwa setiap siswa memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berbeda. Karena itu, proses pembelajaran harus memberi kesempatan kepada siswa itu sendiri untuk mengeksplorasikan dan bertanya dan berdiskusi dan menemukan pemahaman masyarakat itu sendiri. Untuk materi selanjutnya itu materi kelima yaitu landasan teoritis filosofis konstruktivisme didukung oleh beberapa tokoh yaitu Jean Piaget menjelaskan bahwa pengetahuan dibangun melalui perkembangan kognitif. Berikutnya itu Lev Vygotsky menekankan pentingnya kontraksi sosial belajar, dan berikutnya Jerome Boron mengembangkan konsep belajar melalui pengetahuan. Yaitu Jane Dewey menjelaskan bahwa baik efektif melalui pengalaman itu langsung sendiri. Untuk materi keenam yaitu Problem Based Learning atau PBL. Model ini menggunakan masalah nyata sebagai awal pembelajaran. Melalui model ini siswa dituntut untuk menganalisis masalah. Pertama, mencari informasi, menentukan solusi, menyampaikan hasil pemecahan masalah, dan model ini juga sangat baik untuk melatih berpikir kritis bagi mahasiswa. Untuk materi selanjutnya itu materi ketujuh yaitu Project Based Learning atau PJBL. Pada model ini siswa belajar melalui proyek yang dikerjakan dalam jangka waktu tertentu. Dari hasil akhirnya biasanya berupa produk, laporan, karya, dan presentasi. Model ini dapat meningkatkan kreativitas dan tanggung jawab sendiri bagi siswa. Selanjutnya materi ke-8 yaitu Discovery Learning, Acquired Learning, dan Cooperative Learning. Dan yang pertama itu Discovery Learning ialah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan sendiri konsep atau pengetahuan yang dipelajari. Guru hanya memberikan arahan dan stimulus, sedangkan siswa melakukan proses pencarian informasi secara mandiri. Yang kedua itu Inquiry Learning. Model Inquiry Learning menekankan proses penyelidikan untuk menemukan jawaban atas suatu pertanyaan atau permasalahan. Dan yang ketiga itu Cooperative Learning. Cooperative Learning ialah model pembelajaran yang dilakukan
kerja kelompok, dan siswa saling membantu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya materi ke-8 yaitu kelebihan model pembelajaran konstruktivistik, yang dimana yaitu mengingatkan kreativitas siswa, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dan meningkatkan keaktifitasan membantu siswa memahami materi itu terlebih dahulu dan mendalam, melatih kemampuan kerjasama dan komunikasi mereka. Untuk materi terakhir yaitu keterbatasan model pembelajaran konstruktivistik. Membatuhkan bahwa yang lebih lama tidak semua siswa itu aktif dalam proses pembelajaran. Guru harus lebih kreatif dan mengelola dalam kelas dan membutuhkan persiapan yang lebih matang. Sekian dari presentasi melalui video ini. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.